warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyida Muhajir dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengertian dan fungsi pengelolaan siswa atau fungsi dan pengertian pengelolaan peserta didik. Saja, mari kita simak video penjelasannya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan peserta didik atau pengelolaan siswa. Namun sebelum saya menjelaskan pengertian dari pengelolaan peserta didik tersebut, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa sih itu peserta didik atau apa sih itu siswa. Peserta didik atau siswa dapat diartikan sebagai seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Selanjutnya, bagaimana sih atau apa sih itu pengelolaan atau manajemen peserta didik? Pengelolaan atau manajemen peserta didik merupakan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik melalui dari seorang peserta didik mendaftarkan diri dari sebuah sekolah sampai dengan kelulusan peserta didik meninggalkan sekolah yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik. Tujuan atau fungsi dilaksanakannya pengelolaan peserta didik ini yakni bertujuan agar mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik di sekolah berjalan secara lancar, tertib, dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwasannya tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik ini yakni adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Itu terdapat juga pendapat secara umum mengenai fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik ini, yakni ia mengatakan bahwa fungsi dari pengelolaan peserta didik ini yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi individualisnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Namun, fungsi dari pengelolaan atau manajemen peserta didik ini secara khusus dirumuskan sebagai yakni yang pertama, fungsi berkenaan dengan individualis peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, serta fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik